Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT. Saat ini harga RAM DDR5 bisa dikatakan sudah berangsur-angsur turun. Ya walaupun sih belum semurah DDR4, karena kan wajar yang namanya juga teknologi baru. Ya waktu awal-awal DDR4 keluar juga jauh lebih mahal kok dari DDR3. Nah, di sini kalau gue lihat di marketplace ada RAM DDR5 32GB dual channel dijual seharga 2,3 jutaan, khususnya untuk merek dari Clef dengan speed 5600 MHz alias ini speed native JEDEC yang disupport oleh generasi CPU saat ini. Jadi speednya ini out of the box bisa langsung jalan segini kalau kalian pakai CPU yang mendukung speed tersebut. Di harga segini sih dengan kapasitas dan speed yang udah didapat, gua rasa sih udah cukup oke ya untuk sebuah RAM DDR5. Lalu kalau di sini gue cari-cari lagi untuk yang kecepatan 6000 MHz juga di sini sudah terlihat mulai cukup menurun ya di marketplace. Dan kebetulan di sini gue megang RAM DDR5 dari Clef untuk kita bahas, yaitu Clef DDR5 Ceras XR5 RGB. Secara spesifikasi sih RAM dari Clef ini hanya memiliki varian kapasitas 32GB saja dengan dua varian speed, yaitu 6000 MHz dan 6200 MHz. Nah, yang di tangan gue ini adalah varian speed 6000 MHz yang secara packaging ini dijual dalam bentuk kit, yaitu dijual dua keping sekaligus. Untuk speed 6000 MHz-nya ini diraih menggunakan protokol Intel XMP 3.0 dan di sini belum mendukung protokol AMD Expo. Ya walaupun sih bukan berarti kalau kalian pasang RAM ini di CPU AMD nggak bakal bisa jalanin. Tetap kok bisa jalanin dan ini udah gua tes pakai CPU AMD Ryzen 7000 dengan motherboard X670. Terlihat ya bisa jalanin 6000 MHz-nya. Hanya saja di sini terbacanya di OCP karena di sini gua pakai motherboard dari Asus. Ya mungkin kalau di motherboard AMD lain akan memiliki istilah yang lain juga. Ya bisa dibilang sih ini sama halnya dengan XMP RAM DDR4 yang berjalan pada motherboard AMD, yang mana subtimingnya akan disesuaikan lagi kalau menjalankan protokol XMP pada motherboard AMD tersebut. Maka dari itu pada DDR5 AMD mulai ngebuat protokol buatan mereka sendiri yang dinamakan Expo, yang mana protokol ini memungkinkan hasil overclocking RAM DDR5 bisa jalan sampai ke subtimingnya sekaligus pada platform AMD. Kemudian berikut speed dan timing yang terbaca oleh CPU Z antara non-XMP dan XMP. Nah, di sini kalau kalian lihat ada tulisan 4x32 bit. Dan ini CPU Z-nya nggak salah baca ya, karena memang RAM DDR5 itu memiliki konfigurasi sub-channel. Jadi kalau kita jalanin RAM ini di single channel, akan terbagi menjadi 2x32 bit. Dan kalau RAM DDR5-nya jalan dual channel, ya akan seperti ini. Jadi ini tandanya bukan jalan quad channel RAM DDR5-nya, karena memang buswidth total DDR5 itu ya tetap 128 bit juga seperti RAM DDR4 yang berjalan di dual channel. Lalu pada CPU Z, IC dari RAM ini terbaca dibuat oleh SK Hynix. Lalu secara fisik sih build quality RAM ini udah solid banget ya, dan heatsinknya itu terasa cukup tebal ketika gua pegang. Gue sendiri sih cukup suka dengan desain heatsinknya ini karena terlihat minimalis serta dicampur dengan warna putih seperti ini. Dan memang untuk RAM ini hanya dijual varian berwarna putih saja. Jadi kayaknya sih RAM-nya bakal cocok untuk disematkan pada rakitan PC dengan tema berwarna putih. Tapi nggak ada salahnya juga sih kalau kalian sematkan RAM ini pada PC bertema warna hitam. Nah, ini dia fitur yang paling digemari oleh banyak gamers, yaitu LED RGB. Dan yap, RAM ini memiliki fitur tersebut. Secara default sih warna RGB-nya akan terlihat seperti ini. Dan Clef di sini sayangnya tidak memberikan software untuk melakukan pengaturan RGB-nya, jadi tidak ada mode-mode warna eksklusif. Dan untuk melakukan pengaturannya, yaitu adalah melalui software RGB yang disediakan oleh motherboard. Dan mode-mode warnanya juga bakal ngikutin tergantung dari motherboard yang kalian gunakan. Dari website Clef sih dikatakan RAM ini mendukung semua brand motherboard yang dikatakan sih cukup mainstream di pasaran ya. Oke, sekarang kita masuk ke pengujiannya untuk melihat performa dari RAM ini. Well, karena gua nggak punya RAM DDR5 lain untuk dibandingkan, maka kita akan lihat perbandingan speednya antara non-XMP dan XMP pada beberapa skenario. Di sini akan gua tes pada CPU Ryzen 9 7950X dengan motherboard X670 dari Asus, dan untuk GPU-nya akan gua pakai RTX 3060 12GB. Pada pengujian benchmark sintetik dimulai dari Cinebench R23, terlihat penggunaan speed XMP-nya bisa memberikan sedikit peningkatan performa pada skenario ini. Kemudian juga di sini gua tes menggunakan 3D Mark, kayaknya sih peningkatannya terlihat juga cukup minor ya pada skenario ini.
Nah, selanjutnya gue akan tes pada skenario real dimulai dari video games yang akan gue tes pada resolusi 1080p dan juga 720p untuk membuat gamenya semakin CPU bound yang seharusnya sih akan sensitif terhadap konfigurasi RAM. Karena kalau GPU bound ya GPU kan udah punya dedicated memori sendiri, jadi agak percuma juga kan. Oke, berikut hasil yang diperoleh. Bisa dibilang hasilnya bervariasi ya, dan sepertinya memang jika gamenya semakin CPU bound, maka semakin berpengaruh juga terhadap speed RAM yang digunakan. Contohnya ya seperti game-game e-sport yang dites di sini. Pada skenario productivity, kayaknya sekalipun softwarenya hanya mengandalkan kemampuan CPU, perbedaannya bisa dikatakan sih cukup minor ya. Mungkin di sini memang guanya aja kali yang belum ketemu skenario productivity yang sebegitunya ngaruh sama speed RAM. Jadi kayaknya gua harus explore lebih banyak lagi skenario dan juga softwarenya. Atau mungkin kalau kalian ada saran, silahkan aja di drop di kolom komentar. Jadi ya, bisa disimpulkan RAM DDR5 dari Cleve ini sesuai ekspektasi gua sih, yang mana gua letakkan ekspektasi itu pada XMP 6000 MHz-nya yang bisa berjalan pada platform AMD sekalipun, walaupun ya belum mendukung fitur AMD Expo. Lalu juga tampilan RGB-nya yang cukup bagus baik secara default maupun menggunakan mode-mode dari software RGB motherboard. Nah, di luar ekspektasi, alias bisa berarti bagus atau enggak ya. Dimulai dari yang bagus dulu nih, yaitu ternyata game-game modern sekarang banyak yang cukup terpengaruh oleh speed RAM DDR5 yang kencang. Yang gue yakin sih mayoritas gamer sekarang main di monitor 1080p dengan high refresh rate. Dan game-game AAA sekalipun dikasih settingan grafis yang cukup tinggi di resolusi ini, kayaknya juga udah dengan mudahnya tembus di atas 60 fps, bahkan ada yang sampai 100 fps lebih, yang tandanya teknologi hardware saat ini udah super kenceng, sehingga CPU dan GPU modern itu semakin haus akan bandwidth. Maka itu kedepannya tentu kita akan melihat penggunaan RAM DDR5 akan semakin mainstream, yang kalau udah mainstream tentu harganya akan semakin terjangkau. Lalu yang enggak bagusnya, dimana gue sih berekspektasi kalau productivity itu akan sangat diberikan benefit oleh speed DDR5 yang kenceng, tapi ternyata perbedaannya cukup minor. Ya mungkin sekali lagi di sini memang guanya aja yang belum ketemu skenario productivity yang sebegitunya ngaruh sama speed RAM. Apalagi ini review RAM DDR5 pertama gua, jadi masih agak sedikit beradaptasi sih untuk nguji si DDR5 ini. Ya platform untuk ngetesnya aja gue masih minjem tuh sama brand, karena memang gue pribadi belum punya platform DDR5 untuk ngetes ya RAM ini. Dan mungkin segitu dulu untuk videonya kali ini, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel gue jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadli dari Suka IT pamit undur diri, see you on the next video.